Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzalal Qur'ana bilisanin Arabiyyin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan khatamun nabiyyin. Salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan seluruh umat manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak yang saya hormati dan hadirin jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Imam Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas karunia dan rahmatnya yang begitu banyak, sehingga kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, dan kita masih diberi kemampuan untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, untuk melaksanakan ibadah, kewajiban, dan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mengajak kepada diri pribadi dan kepada jamaah, marilah kita selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal saleh, dengan memperbanyak ketaatan dan memperbanyak ibadah untuk bisa mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kedudukan yang agung, kedudukan yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepadanya. Begitu juga yang namanya takwa adalah sebaik-baiknya bekal dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian dalam hidup ini, fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal dalam kehidupan ini adalah takwa. Apabila seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya diawasi oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dirinya dilihat oleh Allah, maka dia akan berusaha berhati-hati di dalam berkata, berhati-hati di dalam berbuat.
berusaha perkataan yang dikeluarkannya adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang mengandung hikmah, kata-kata yang enak didengar oleh telinga, kata-kata yang bila seseorang mendengar ingin untuk mendengarnya lagi, kata-kata yang seakan-akan muncul dari nurun nubuwah, kata-kata yang senada dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Begitu juga apabila seorang hamba merasa diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan di dunia, dia akan berusaha menghindarkan kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, kata-kata yang nyelekit, kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila seorang hamba takut kepada Allah, merasa dirinya diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah, dia akan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang berguna baik di dunia maupun di akhirat, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya baik di dunia maupun di akhirat, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islamnya seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, hal-hal yang tidak bermanfaat ditinggalkannya. Itu termasuk kebaikan Islamnya dia. Apalagi hal-hal yang bisa merugikan orang lain ataupun merugikan dirinya, maka bila ditinggalkan lebih utama, termasuk kebaikan Islamnya dia. Kemudian teringat apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185, ketika Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang 4 hal. Oleh Allah diingatkan yang pertama adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap jiwa, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kematian. Kemudian yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala-pahala kalian akan disempurnakan pada hari kiamat nanti. Mengingatkan tentang hari kiamat dan hari pembalasan amal-amal perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang bahagia, yaitu mengingatkan tentang surga dan neraka, tempat kembalinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang patuh, yaitu surga.
dan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka kepada Allah, tempat kembalinya adalah neraka. Dan yang keempat, Allah mengingatkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali adalah kesenangan yang banyak menipu daya umat manusia, yaitu mengingatkan tentang dunia dan hal-hal yang membuat manusia lalai, yaitu harta benda dan kesenangan-kesenangan dunia. Banyak yang tertipu, banyak yang terlalaikan oleh kemewahan dunia sehingga lupa akan akhiratnya. Maka di dalam peringatan yang pertama, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Maka sesungguhnya kita hidup di dunia ini, baik kita sadari maupun tidak, kita mengerti maupun tidak, seharusnya kita menyadari dan seharusnya kita mengerti bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya menunggu giliran kapan malaikat maut akan datang membetot dan menjemput kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebaiknya menyadari dan sebaiknya mengerti bahwasanya kehidupan kita hidup di dunia ini hanya sementara, hanya sebentar. Kita hanya menunggu giliran kapan malaikat maut akan datang menjemput dan membetot nyawa kita. Kemudian kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Bekal-bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya yang namanya kematian bisa datang secara tiba-tiba, bisa datang kepada orang yang sedang beraktivitas maupun orang yang sedang tenang, orang yang sedang duduk, orang yang sedang berdiri, orang yang sedang berbaring, orang yang sedang sendirian, orang yang sedang beramai-ramai. Ada seseorang yang baru saja makan, kemudian tiba-tiba terselak, kemudian akhirnya meninggal dunia. Ada yang baru minum beberapa teguk kopi, tiba-tiba saja ya jantungnya berhenti, dia meninggal dunia. Ada yang sedang naik mimbar, belum sempat dia berbicara, tiba-tiba dia. Yuk, masuk surga melalui pintu sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana min ahli sedekah, du'iya min babis sedekah." Barang siapa yang termasuk golongan orang yang suka bersedekah, maka ia dipersilahkan masuk melalui pintu sedekah. Muttafaq alaih. Mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk membantu anak yatim dan duafa, penghafal Quran, Ma'had Imam Ibnu Katsir, Bekasi. Gerakan 50.000, bangunan masjid lantai 2, bangunan Mahat Akhwat. Salurkan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 70060012770 atas nama Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir, Bekasi, kode bank 451. Konfirmasi dan informasi hubungi nomor berikut.